Pernah dengar soal kerajaan yang hilang? Rajanya jadi legenda, terus ada macan putih penjaga? Nah, ini bukan dongeng biasa loh. Ini kisah nyata kerajaan Pajajaran, dan kita bakal kupas tuntas ceritanya bareng-bareng. Ada satu kalimat yang terus diwariskan turun-temurun. Ia tidak mati, tetapi berubah menjadi macan putih untuk menjaga negerinya selamanya. Percaya deh, kalimat ini bukan cuma dongeng biasa. Ini adalah gema abadi dari seorang raja besar, Prabu Siliwangi, yang namanya melegenda melampaui sejarah. Nah, ini kan yang bikin kita penasaran banget. Siapa sih sebenarnya sosok di balik mitos macan putih ini? Terus gimana ceritanya kerajaannya yang megah itu bisa lenyap gitu aja? Buat nemuin jawabannya, kita harus mundur jauh ke belakang, ke masa sebelum Pajajaran ada. Bagian satu negeri yang terpecah oleh tragedi. Oke, semuanya dimulai dari sini. Coba bayangin ya, jauh sebelum ada Pajajaran yang kita kenal, tanah Pasundan ini tuh pecah jadi dua. Di barat ada kerajaan Sunda di Pakuan, terus di timur ada kerajaan Galuh di Kawali. Mereka ini sebenarnya saudara, satu keturunan, tapi dipisahin sama Sungai Citarum. Nah, perpecahan inilah yang jadi akar dari semua masalah nanti. Terus, kejadian deh sebuah tragedi yang ninggalin luka mendalam banget, perang bubat. Bayangin coba, acara pernikahan yang harusnya nyatuin dua kerajaan besar malah jadi ajang pembantaian. Majapahit maunya Sunda itu tunduk, bukan jadi keluarga. Dan harga buat penolakan itu mahal banget. Rajanya gugur, putrinya milih buat bunuh diri. Ini bukan cuma perang, ini pengkhianatan yang lukanya dalam banget. Tapi, dari puing-puing tragedi ini justru lahir seorang pahlawan. Nah, kita masuk ke bagian 2, kebangkitan Sang Raja Pemersatu. Nah, pahlawan kita ini namanya Jaya Dewata, seorang pangeran dari Galuh. Tapi dia bukan pangeran biasa loh, dia ini cerdas, jago strategi, dan yang paling penting, rakyat tuh cinta banget sama dia. Sosok inilah yang kayaknya emang ditakdirkan buat nyatuin lagi negerinya yang udah terlanjur luka. Dan lihat deh, jenius banget kan langkah-langkah dia. Dia nggak pakai pertumpahan darah sama sekali. Dia pakai diplomasi. Pertama, pernikahan politik yang langsung nyatuin dua dinasti. Terus dia secara sah dapat warisan tahta Galuh. Dan puncaknya, mertuanya sendiri, Raja Sunda. Ngelihat potensi dia dan nyerahin tahtanya juga. 3 langkah doang, tanpa perang sama sekali. Cerdas banget kan? Semua langkah-langkah cerdas tadi, akhirnya ngerucut ke 1 tahun penting. Tahun yang bakal ngubah sejarah tanah Pasundan selamanya. Tahun 1482. Nah, di tahun inilah Jaya Dewata resmi jadi Raja Tunggal. Gelar resminya sih Sri Baduga Maharaja, tapi rakyat punya panggilan kesayangan yang bakal abadi, Prabu Siliwangi. Dan inilah momen lahirnya Kerajaan Pajajaran yang bersatu dengan pusatnya di Pakuan, yang sekarang kita kenal sebagai Bogor. Oke, kerajaannya udah bersatu nih. Terus gimana? Nah, kita masuk ke bagian 3, zaman keemasan Pajajaran. Dan kutipan ini tuh ngerangkum semuanya dengan sempurna. Kejayaan Pajajaran itu nggak dibangun dari hasil perang dan naklukin wilayah lain, tapi dari kemakmuran, dari ekonomi. Ini tuh ide yang revolusioner banget buat zamannya. Prabu Siliwangi lebih fokus bangun dari dalam, bukan sibuk ekspansi keluar. Ya deh pilar-pilar kejayaannya, soal ekonomi. Mereka jadi raja lada di pasar dunia. Infrastruktur, dia bangun jalan-jalan besar yang nyambungin ibu kota ke pelabuhan-pelabuhan penting. Pertahanan, dia perkuat benteng-benteng buat ngadepin ancaman baru dari kesultanan. Dan diplomasinya, gila, dia bahkan berani bikin perjanjian keamanan sama bangsa Eropa, yaitu Portugis. Ini benar-benar resep kemakmuran yang lengkap banget. Tapi ya, namanya juga sejarah. Nggak ada zaman keemasan yang abadi kan? Kita masuk ke bagian 4, keruntuhan kerajaan. Runtuhnya Pajajaran itu nggak terjadi dalam semalam. Prosesnya pelan-pelan. Bisa kita lihat di lini masa ini. Semua dimulai pas Siliwangi wafat di tahun 1521. Kerajaan langsung goyah. Pukulan pertama datang tahun 1527, pelabuhan paling penting, Sunda Kelapa, direbut. Wah, ini fatal. Jalur perdagangan mereka langsung putus. Dan akhirnya serangan terakhir datang di tahun 1579, waktu Kesultanan Banten ngehancurin ibu kota Pakuan sampai rata sama tanah. Dan ini adalah pukulan terakhirnya. Bukan cuma penghancuran fisik, tapi juga simbolis. Batu penobatan sakral kerajaan yang namanya Palangkah Sriman Sriwacana itu direbut dan dibawa ke Banten. Ngambil batu itu tuh kayak ngasih pengumuman ke seluruh dunia. Dinasti Pajajaran udah tamat, selesai, selamanya. Tapi, apa iya? Sebuah kerajaan bisa benar-benar lenyap gitu aja? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Kita masuk ke bagian 5 dari sejarah menjadi legenda.
Oke, kalau kita ngomongin fakta sejarah murni, jawabannya ya. Di tahun 1579, kerajaan Pajajaran itu benar-benar hilang dari peta. Tapi, dari situlah sebuah legenda justru lahir. Disinilah sejarah dan mitos nyatu jadi satu. Dalam kepercayaan Sunda, ada konsep yang namanya moksa atau ngahyang. Ini bukan berarti mati ya, tapi ini semacam transformasi spiritual. Buat rakyat yang udah kehilangan segalanya, kehilangan kerajaannya, ini jadi semacam harapan. Mereka percaya Prabu Siliwangi itu nggak pernah benar-benar pergi. Dia cuma berubah wujud, jadi macan putih sang penjaga abadi tanah Pasundan. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kita semua renungin. Gimana sih sebuah kerajaan itu benar-benar berakhir? Apa pas istananya hancur lebur? Atau pas cerita-ceritanya udah nggak ada lagi yang nginget? Bangunan kerajaan Pajajaran mungkin emang udah jadi debu, tapi berkat legenda macan putih, rajanya, Prabu Siliwangi, hidup selamanya.